Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV, juga pendengar Persara FM dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan pemirsa selalu dalam keadaan sehat, penuh barokah dalam lindungan Allah, dan jangan lupa untuk berbahagia. Dan pemirsa, hari ini tentunya di klinik kita bersama saya Sekar Pangesti. Dan segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat karunia sehingga kita bersua kembali di hari ini. Dan pemirsa, di klinik kita hari ini tentunya bersama narasumber, yaitu ada Dr. Gigi Nurul Hidayati. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Nurul, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya dokter ya. Baik, dan pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang menjaga kesehatan gigi dan mulut. Seperti itu ya dokter ya. Baik, dan kami juga mengundang bagi pemirsa, bagi Anda yang ingin berinteraksi atau nanti punya pengalaman atau juga ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Nurul, Anda dapat menghubungi line telepon di nomor 0271 679 3000 atau juga dapat melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811 255 3000. Baik Dr. Nurul, langsung saja ini silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV MTA TV ya, dan juga pendengar radio MTA yang insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada siang hari ini kita bisa bersama ya untuk sharing bersama, mungkin di momen yang tepat ya Mbak Sekar, di bulan puasa ini gitu ya. Dan di bulan yang penuh barokah ini kita sedang menjalankan ibadah puasa, tentunya yang sedang menjalankan ya untuk kita para wanita terutama yang masih di usia produktif gitu nggih, barangkali ada masanya berhalangan seperti itu, dan memang menjadi salah satu kekurangan kita sebagai wanita ya, kurang agamanya seperti itu ada di situ. Semoga tidak mengurangi semangat kita gitu ya untuk tetap bisa menjalankan ibadah-ibadah yang lain selain puasa dan juga sholat seperti itu di bulan yang penuh barokah ini gitu ya Mbak Sekar ya. Ya, nggih Bapak Ibu pemirsa MTA TV maupun pendengar radio MTA yang insya Allah dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sharing gitu ya terkait dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut gitu ya. Bapak Ibu semua, di dalam salah satu hadis Nabi ya disampaikan, saya bacakan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda bahwa yang artinya ya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi seperti itu. Nah, padahal kita nggih seperti kita ketahui mungkin secara yang kita alami gitu ya, bahwa di bulan puasa itu kan tentunya kita bau mulut itu lebih nggak sedap gitu ya, lebih tidak sedap pada saat kita menjalani puasa, karena itu disebabkan kita tidak sedang mengkonsumsi makanan gitu ya, dan asupan air minum gitu di kita juga kurang seperti itu, yang itu menyebabkan produksi bakteri itu lebih meningkat, karena pada saat kita minum, pada saat kita makan gitu ya Mbak Sekar, di situ ada proses self cleansing. Jadi ada proses membersihkan gigi pada saat kita sedang mengunyah makanan seperti itu. Dan ibarat seperti pisau itu ya Mbak Sekar, saya sering mencontohkan gitu, pisau itu kalau tidak pernah dipakai itu kan akan menyebabkan lebih berkarat seperti itu, jadi rusak gitu ya. Dan begitu juga gigi, kalau gigi ini tidak dipakai untuk mengunyah, misalnya kita ada satu sisi gigi yang bermasalah, kemudian kita tidak pakai, hanya mengunyah di satu sisi yang tidak bermasalah seperti itu akan menyebabkan nanti sisi yang tidak dipakai makan itu akan lebih mudah terbentuk plak di situ.
lebih mudah terbentuk karang gigi di situ. Makanya memang dianjurkan untuk kita makan itu menggunakan 2 sisi rahang seperti itu. Kemudian bahwa bau mulut orang yang sedang berpuasa itu seperti lebih harum gitu ya, di sisi Allah lebih harum daripada minyak kasturi gitu ya. Tentunya tidak kita maknai bahwa Allah itu seperti makhluk ya, punya indera penciuman seperti itu, tentunya tidak. Tetapi tentu kita lihat dari maknanya, keutamaannya orang yang berpuasa di sisi Allah seperti itu. Kemudian kenapa kita harus menjaga kebersihan gigi dan mulut gitu ya Mbak Sekar dan pemirsa sekalian, bahwa di dalam salah satu hadisnya itu Rasulullah juga mengatakan bahwa seandainya tidak memberatkan umatku gitu ya, seandainya tidak memberatkan umatku itu niscaya akan kuperintahkan umatku itu untuk bersiwak gitu ya. Kalau sekarang sikat gigi gitu ya, menggosok gigi setiap kali sebelum sholat begitu. Nah ini kan menjadi suatu keutamaan gitu ya, bahwa penting bagi kita untuk menjaga kebersihan mulut juga gitu. Jadi pada saat kita akan sholat itu kita harus memakai pakaian yang bersih. Kemudian kita juga harus berwudu, membersihkan diri dari hadas seperti itu. Dan di dalam hadis ini juga kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan mulut juga. Jadi seluruh tubuh kita itu dalam kondisi bersih pada saat kita akan sholat seperti itu. Dan ini juga dipraktekkan juga oleh Nabi gitu ya. Beberapa hadis ini saya bacakan. Dari Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah SAW bangun malam, beliau menggosok mulutnya dengan siwak gitu ya. Kemudian juga dari Aisyah ya, istri Rasulullah, itu juga menyampaikan bahwa kami biasa menyiapkan siwak dan air untuk bersuci Rasulullah SAW. Allah lalu membangunkannya sesuai dengan kehendaknya pada waktu malam, maka beliau bersiwak, berwudu dan melakukan sholat. Kemudian di hadis yang lain, Aisyah juga ditanya gitu ya, dari Suraih bin Hani berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, dengan apa Nabi SAW memulai ketika beliau memasuki rumah? Aisyah menjawab dengan bersiwak gitu ya. Ketika bangun malam untuk sholat, kemudian bahkan ketika akan memulai aktivitas masuk ke rumah, beliau juga bersiwak gitu ya. Dan ini tentunya Rasulullah sebagai teladan bagi kita, patut kita contoh gitu ya, bahwa menjaga kebersihan mulut itu harus kita utamakan seperti itu. Kemudian ya. Baik, nah ini tadi sudah dijelaskan pengantar gitu ya, bahwa Rasulullah juga menganjurkan kita untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut. Nah ini dokter, baik, kalau selanjutnya ini bagaimana sih cara menjaga kebersihan gigi dan kesehatan gigi dan mulut di rutinitas sehari-hari seperti itu? Ya, saya awali dulu dengan hasil riset ya, riset kesehatan dasar tahun 2018 oleh Kemenkes ya. Jadi setiap 5 tahun itu Kementerian Kesehatan melakukan riset kesehatan dasar. Terakhir itu di tahun 2018. Ini hasilnya untuk kesehatan gigi dan mulut, karena riset ini kan di semua bidang ya, di semua bidang dilakukan. Kemudian untuk di kesehatan gigi dan mulut itu ditemukan atau didapat hasil bahwa proporsi masalah kesehatan gigi dan mulut itu sebesar 57,6%, Mbak Sekar ya. Jadi lebih dari 50% responden yang ikut dalam riset itu giginya bermasalah seperti itu. Jadi itu bisa menggambarkan bahwa kita rakyat Indonesia ini ya masih lebih dari 50% itu yang giginya bermasalah gitu. Kemudian dari 57,6 ini yang mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan medis itu sebesar 10,2%. Jadi dari kasus sama penanganan sangat jauh berbeda ya Bu ya, dokter. Baru 50, baru 10%.
Kemudian dari proporsi perilaku menyikat gigi yang benar itu baru 2,8%. Jauh sekali nih angkanya, Jauh sekali, dokter. ya. Baik. Jadi menghitung dari perilaku menyikat gigi yang benar ini kan kita menggunakan metode melihat responden ini dilakukan cek debris dan juga kalkulus indeks ya. Debris indeks dan kalkulus indeks berdasarkan oral hygiene index-nya itu penjumlahan dari kalkulus indeks dan debris indeks itu baru 2,8% yang cara menyikatnya itu sudah betul. Artinya debris dan kalkulus itu masih dalam batas wajar, normal, seperti itu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya kita itu kalau dari sasaran yang menjadi responden itu 95% mereka sudah menyikat gigi 2 kali sehari, sebelum tidur dan setelah sarapan. Seperti itu sudah dilakukan, tetapi hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Nah, seperti itu. Dan yang perlu kita pahami itu adalah kalau sikat gigi, insya Allah semuanya sudah ya, punya sikat gigi, punya pasta gigi, kemudian menyikat gigi sebelum makan dan setelah sarapan dan sebelum tidur, seperti itu sudah dilakukan. Tetapi bisa nggak kita rutin melakukannya? Istiqomah gitu ya, istiqomah melakukannya. Tentunya untuk bisa istiqomah itu harus dimulai dulu dengan pemahaman gitu ya. Pemahaman fungsinya, kenapa kita harus menyikat gigi, apa tujuannya, seperti itu. Kalau kita sudah paham, kemudian nanti kita akan menyusun rencana kapan kita akan melakukan sikat gigi itu, kemudian setelah kita punya rencana kita laksanakan. Nah, di dalam merencanakan, kemudian di dalam melaksanakannya, kemudian nanti kita evaluasi hasilnya dengan melakukan pemeriksaan rutin kepada tenaga kesehatan gigi tentunya ya. Itu kita akan evaluasi, kemudian bermujahadah lagi. Nah, di situ pentingnya mujahadah, dimulai dari pemahaman, kemudian perencanaannya kita susun, kemudian pelaksanaannya kita harus bersungguh-sungguh dan beristiqomah. Kalau istiqomah ini kan seperti kita pahami juga ya, bahwa istiqomah itu adalah usaha yang membutuhkan perjuangan terus-menerus untuk bisa istiqomah gitu ya. Jadi tidak bisa kita istiqomah itu ya sekedar diucapkan istiqomah, tetapi di dalam pelaksanaannya ada tantangan-tantangan di situ. Kadang pagi itu kita harus segera berangkat kerja mungkin ya, jadi tidak bisa sikat gigi, atau kemudian malam itu sudah capek, ngantuk sehingga tidak sempat sikat gigi. Nah, itu yang kita harus punya pemahaman dan memaksakan harus bisa dilaksanakan untuk bisa dapat hasilnya itu gitu ya, Sekar ya. Jadi dimulai dari harus paham dulu tujuannya gitu. Baik. Setelah ini apa, dokter? Nah, kemudian selanjutnya setelah kita memahami pentingnya sikat gigi, itu pertama ya yang harus kita pahami juga ya Mbak Sekar, bahwa gigi itu beda dengan organ tubuh yang lain gitu ya. Kalau misalnya kulit gitu ya, kita terluka, ada gores misalnya, berdarah seperti itu, nanti seiring waktu kalau lukanya ini tidak luas gitu, dia bisa sembuh, bisa nutup lagi seperti itu. Nah, beda dengan gigi. Gigi ini dia organ jaringan keras gigi yang ketika lubang, sekali lubang dia tidak bisa pulih gitu, tidak bisa pulih, tidak bisa utuh lagi. Utuhnya ya harus dengan ke dokter dilakukan perawatan seperti itu. Kalau masih belum dalam bisa langsung ditambal, nanti kalau sudah dalam juga harus ada tahapan-tahapan untuk perawatannya seperti itu. Effortnya lebih ya dok ya? Iya, makanya dibutuhkan ini cek kesehatan secara rutin itu juga diperlukan agar kita bisa melakukan deteksi dini lebih awal, apakah gigi kita ini memang sudah saatnya untuk dilakukan perawatan gitu. Dan satu lagi yang perlu kita syukuri ya Mbak Sekar, bahwa gigi kita diciptakan oleh Allah itu ada dua periodenya, gigi susu dan gigi permanen gitu ya. Gigi susu ini tumbuh pada saat bayi, biasanya usia 4-6 bulan gitu ya, sejumlah 20 gigi, dan selesai tumbuh pada usia biasanya 2 tahun atau 3 tahun. Nah, itu sudah
tumbuh, dan itu saatnya kita mengajari anak kita untuk nyikat gigi, untuk cara membersihkan sikat gigi seperti itu. Kemudian periode yang harus diwaspadai lagi itu adalah periode usia bercampur gitu ya. Pada usia 6 tahun itu ada gigi susu, ini 20 itu nanti secara bertahap akan mulai tanggal ya, digantikan oleh gigi permanen. Kemudian pada umur 6 tahun itu juga ada gigi permanen yang tumbuh pertama kali. Jadi geraham pertama, geraham 1 itu tumbuh pada usia sekitar 6 tahun itu. Dan ini yang masa apa ya, krusial gitu ya, yang harus ekstra menjaga kebersihannya, karena jangan sampai nanti gigi yang baru tumbuh ini karena terimbas oleh gigi susu yang masih, biasanya gigi susu itu lebih tipis gitu ya, lebih mudah rusak, lebih mudah lubang, itu akan berpengaruh kepada gigi yang permanen yang baru tumbuh itu. Ya, itu harus diwaspadai dan perlu disyukuri juga ya Mbak Sekar, bahwa kalau seandainya kita itu hanya diberi satu periode gigi dari kecil, kemudian kita masih harus belajar menyikat gigi, dan itu kita pakai sampai dewasa, tentunya lebih banyak gigi lagi yang akan rusak gitu ya. Iya dokter, maha baiknya Allah, dan saya juga setuju bahwa merawat gigi itu sejak dini. Dan pertanyaan saya adalah, apakah kesehatan gigi mulut ini bisa menjadi pencetus faktor kesehatan seluruh tubuh kita, diawali dari kesehatan gigi dan mulut? Ya, bisa Mbak Ida. Jadi Mbak Sekar ya. Iya. Ya. Karena gini, mulut itu kan post entry ya. Jadi masuknya pertama kali nutrisi ke dalam tubuh itu kan melalui mulut gitu ya. Melalui mulut, sehingga ketika gigi rusak kita tidak bisa optimal mengunyah makanan gitu ya. Sementara kita tahu bahwa pada saat kita mengunyah makanan itu di situ ada proses pencernaan dimulai gitu ya. Jadi ada enzim di situ yang bekerja untuk bisa mengurai zat gizi yang kita makan itu untuk bisa diserap oleh tubuh seperti itu. Dan kalau kondisi gigi kita tidak sehat, kita juga tidak bisa semua asupan makanan yang kita butuhkan kita konsumsi seperti itu, karena kesulitan di dalam mengunyah. Nah itu juga menyebabkan nanti kurang, jadi kekurangan nutrisi pada manusia, pada kita ya, bahwa kita itu membutuhkan asupan makanan untuk bisa tumbuh, untuk bisa berkembang, untuk bisa sehat gitu. Nah itu dan ini di mulut itu juga bisa menjadi manifestasi penyakit-penyakit di dalam tubuh gitu ya. Ada misalnya kita punya masalah di lambung, itu juga akan ada manifestasinya di mulut seperti itu. Ada asam misalnya, lebih asam. Nah asam ini kan punya sifat melunakkan jaringan keras gitu ya. Kalau kita ibaratkan kita biasa membersihkan kamar mandi, nah itu ya, di situ ada kerak-kerak, itu pakai asam kuat itu bisa rontok. Nah begitu juga asam di dalam mulut. Kalau kondisi asam kita di dalam mulut itu terlalu tinggi, itu akan menyebabkan gigi itu jaringan kerasnya jadi larut seperti itu. Nah itu akan mempercepat gigi menjadi rusak seperti itu. Baik, tadi sudah disampaikan pada dokter bagaimana diberikannya gigi-gigi dari Allah oleh Allah untuk kita semua ya, dari gigi susu lalu menjadi gigi permanen. Nah supaya bisa baik dokter, mungkin nanti kita akan sambung di sesi berikutnya gitu. Nanti kita mungkin akan dipaparkan oleh Dr. Nurul bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut melalui rutinitas sehari-hari, begitu ya dokter ya. Baik pemirsa MTA TV, jangan kemana-mana, tetap di klinik kita setelah informasi-informasi berikut ini. Baik pemirsa MTA TV, terima kasih masih di klinik kita tentunya bersama Dr. Gigi Nurul Hidayati begitu ya, yang akan bahas tentang bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut seperti itu. Dan dokter, mari kita lanjutkan. Dan ini sudah ada pertanyaan masuk dokter. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Mas Ibnu dari Jogja. Masalah gigi saya sudah pada krimpil, lama-kelamaan habis. Awalnya pada waktu sakit gigi, saya tetesi dengan getah pohon jarak
ternyata hasilnya gigi pada cuil. Mohon solusinya. Cuil itu apa berarti? Rontok gitu ya. Baik, keropos silakan. gitu ya. Bapak Ibnu ya. Iya. Bapak Ibnu di Jogja nggih. Jadi tentunya menggunakan atau mengobati gigi dengan getah daun jarak ya. Getah daun jarak itu berdasarkan pengalaman mungkin ya. Berdasarkan pengalaman ada yang menyampaikan bahwa kalau sakit gigi nanti diobati dengan getah daun jarak bisa menghilangkan sakitnya seperti itu. Kalau berdasarkan pengalaman memang bisa sembuh, mengobati sakit gigi itu kan tidak semata-mata bagaimana agar gigi itu tidak sakit lagi seperti itu ya. Jadi harus kita ketahui penyebabnya agar kita bisa memberikan pengobatan yang tepat, yang sesuai seperti itu. Dan kalau diobati sendiri dengan getah daun jarak ini tadi bisa sembuh sakitnya, mungkin di situ memang ada kandungan antipiretik ya, anti nyerinya di situ ya, anti nyeri di situ sehingga sakitnya bisa hilang, tetapi efeknya tadi menyebabkan gigi menjadi keropos. Tadi sudah saya sampaikan bahwa gigi itu bisa keropos kalau jaringan kerasnya itu larut oleh asam gitu ya. Ketika di dalam rongga mulut itu suasananya asam, dia akan melarutkan jaringan keras gigi. Nah itu akan menyebabkan gigi yang tadi jaringan keras pendukung ya, pendukung dari gigi itu kan jaringan kerasnya kalsium fosfat. Kalau dia larut tentunya gigi ini menjadi rapuh gitu. Akhirnya menjadi keropos. Nah ini memang perlu ada penelitian ya apa kandungan di dalam getah daun jarak ini. Kalau dia asam seperti itu ya bisa jadi itu disebabkan oleh tadi asam yang ada di getah daun jarak itu yang menyebabkan jadi rontok, dari rapuh seperti itu, jadi cuil seperti itu ya. Dan memang sekarang ini sedang dikembangkan obat-obat herbal seperti itu, tetapi tentunya harus melalui penelitian kemudian dan sudah disetujui seperti itu ya, dan sudah di ACC gitu ya oleh yang berwenang bahwa obat itu bisa diberikan seperti itu. Jadi tadi intinya bahwa pengobatan gigi itu harus dicari penyebabnya gitu ya, dan agar kita bisa menemukan terapi yang tepat untuk itu gitu. Karena kalau sudah terlanjur keropos, giginya habis, nah itu sudah tidak ada jalan keluar lain gitu ya, harus dicabut seperti itu. Sementara kalau gigi dicabut ini gigi di situ akan ompong. Nah ompong ini juga akan mempengaruhi proses tadi pencernaan makanan terganggu karena tidak optimalnya pada saat kita mengunyah makanan. Kemudian juga nanti akan berpengaruh itu di gigi-gigi yang tersisa. Selain beban kunyah yang diterima oleh gigi yang tersisa itu menjadi lebih berat, itu juga nanti gigi itu punya kecenderungan bergerak gitu ya. Kalau ada ruang kosong di situ, nah gigi itu akan cenderung bergerak mengisi ruang yang kosong. Yang di samping-sampingnya akan miring gitu ya, mengisi ruang yang kosong itu. Nanti gigi atasnya juga akan memanjang, modot seperti itu ya istilahnya untuk tadi, karena dia tidak ada antagonis yang menahan seperti itu. Ini itu apa ya dok, sakit gitu ya, sangat membuat tidak tahan seperti itu. Dan betul sekali yang dikatakan Dokter Nurul bahwa tidak hanya sekedar biar sakitnya cepat hilang, tapi juga dipikirkan efeknya. Malah nanti ketika kita salah mengobati kan kita tidak tahu kandungannya ya, justru akan mengikis enamel gigi seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Nurul, dan mudah-mudahan Bapak ini bisa menjawab gitu ya. Dan ini juga ada pertanyaan lagi dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya memiliki masalah bau mulut. Padahal saya sudah sikat gigi dengan rutin dan semua cara sudah saya coba, termasuk memakai obat kumur biasa dan obat kumur obat merah yang betadine itu ada ya dok ya. Saya coba minum rebusan sirih, kumur air garam, minum teh detok, semua cara saya lakukan tapi tidak hilang. Dan jujur, maaf, BAB saya itu teksturnya lembek, jarang sekali padat atau normal.
Saya pernah minum yogurt untuk probiotik tapi malah alergi. Apa yang harus saya lakukan ya dok? Saya pernah periksa ke dokter umum terkait bau mulut dan pencernaan saya, tapi saya diberi obat pelancar BAB saja dan sepertinya dianggap oleh dokter bukan masalah yang serius. Setelah ini saya bingung cara apa lagi yang harus saya lakukan dok. Jujur rasanya hampir menyerah menjalani ujian ini. Terima kasih. Hamba Allah. Oh iya, hamba Allah ya. Ya Mbak Sekar dan tadi hamba Allah penanya ya. Sama seperti tadi yang jawaban untuk Pak Ibnu tadi ya, bahwa setiap jangan menyerah. Pertama jangan menyerah. Jangan menyerah karena never give up. Iya, kita harus ikhtiar gitu ya. Ikhtiar tentunya, ikhtiar itu tadi segala cara sudah dilakukan seperti itu ya. Bahkan juga konsul dokter juga sudah seperti itu. Nah, ini mungkin perlu konsul juga kepada dokter gigi gitu ya. Tadi jadi sama, kita harus mencari penyebabnya di mana seperti itu. Yang pertama, bahwa ketika kita menyikat gigi 5 menit, jadi kita menyikat gigi dengan betul ya Mbak Sekar ya, sudah betul semua permukaan gigi disikat, permukaan lidah juga disikat, kemudian gigi kita itu semuanya bagus, tidak ada yang lubang seperti itu. Setiap 5 menit setelah kita menyikat gigi itu akan terbentuk plak gitu ya. Plak itu normal terbentuk, yang di dalam plak itu nanti di situ bakteri ada di situ, kemudian beraktivitas. Apalagi kalau di situ nanti ada sisa makanan, dia akan lebih cepat beraktivitas menghasilkan asam itu tadi ya, hasil metabolisme bakteri. Nah, itu juga nanti akan menyebabkan bau mulut. Itu pertama. Kemudian yang kedua, karang gigi. Kalau karang gigi kita banyak itu ya, nah di situ juga akan tadi plak lebih mudah terbentuk, lebih mudah mengendap di situ, menimbulkan tadi ada aktivitas bakteri, menimbulkan bau. Itu kedua. Kemudian penyebab ketiga, ada gigi yang berlubang. Gigi yang berlubang ini kalau tidak dirawat gitu ya, nanti dari dalam lubang gigi keluar gas gangren namanya. Nah, gas gangren itu juga nanti akan menyebabkan tadi aroma, ada keluar aroma dari gas yang keluar dari gigi yang lubang itu tadi. Kemudian masalah pencernaan. Nah, masalah pencernaan asam lambung misalnya, asam lambung yang tinggi nanti asam naik gitu ya ke rongga mulut, seperti itu juga bisa menyebabkan tadi bau mulut, halitosis ya namanya, kalau istilahnya itu halitosis, menyebabkan bau mulut seperti itu. Nah, ini yang tadi kita harus petakan gitu ya. Kita petakan, cari satu persatu permasalahan itu apa. Nah, itu nanti diatasi gitu ya. Jadi misalnya tadi ada gigi karang gigi di situ, kita bersihkan karangnya. Ada lubang di situ, kalau misalnya bisa ditambal, kalau tidak bisa ditambal ya harus dicabut ya dicabut, seperti itu. Atau kadang juga gigi yang impacted ya, ada gigi yang paling belakang itu biasanya tidak bisa tumbuh sempurna, kemudian di situ ada ruang yang makanan bisa impaksi di situ ya, masuk di situ dan susah dibersihkan, itu juga bisa menyebabkan. Atau kadang ini giginya tumbuh sempurna tetapi jangkauannya terlalu jauh di belakang, biasanya M3, gigi bungsu itu tumbuh di belakang, itu susah terjangkau oleh sikat. Susah terjangkau oleh sikat itu juga bisa menyebabkan nanti tidak maksimal dibersihannya gitu. Jadi saya sarankan konsul ke dokter gigi, meskipun mungkin merasa tidak ada masalah gigi gitu ya. Kita petakan satu-satu penyebabnya ada di mana. Nanti kalau misalnya satu masalah diatasi kok masih masalah lain dicari lagi, seperti itu sampai kita ketemu seperti itu. Tapi seperti itu apakah bisa sembuh sih dokter? Kalau bisa ketemu penyebabnya, insya Allah bisa, gitu ya. Semua penyakit ada obatnya, dokter. Iya, ya. Betul. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Dan ini dokter, tadi bagaimana sih rutinitas untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut sehari-hari ini bagaimana dokter? Silakan. Ya, jadi kalau tadi sudah kita jelaskan bahwa kita harus paham dulu, gitu ya, kemudian nanti merencanakan, kemudian melaksanakan dan mengevaluasi dan istiqomah dilaksanakan, berjuang terus-menerus untuk bisa kita lakukan. Nah, yang harus kita perjuangkan itu apa, gitu ya? Yang harus kita pahami itu apa, seperti itu.
Nah, pertama cara menjaga kesehatan gigi dan mulut yang harus menjadi pembiasaan, harus menjadi kebiasaan kita sehari-hari apa saja. Yang pertama, jangan menyikat gigi terlalu keras. Nah, gitu ya. Jangan menyikat gigi terlalu keras karena tujuan dari menyikat gigi itu kan membersihkan plak-plak atau tadi sisa makanan yang ada di mulut setelah kita makan gitu ya. Dan jangan sampai kita niatnya itu membersihkan sisa makanan di dalam mulut atau tadi plak-plak yang ada di dalam mulut yang terbentuk otomatis selalu terbentuk itu ya. Itu jangan sampai malah nanti mengikis gigi gitu ya. Jadi banyak pasien di klinik itu yang ini lubangnya itu di pertemuan antara gigi dan gusi. Jadi ada abrasi di situ. Nah, itu karena tadi menyikat gigi terlalu keras sehingga sikat ya, bulu sikat itu justru malah mengikis enamel gigi, menyebabkan gigi menjadi terkikis. Jadi malah lubang di situ, lubang yang padahal tadinya kita niatkan untuk membersihkan, tetapi malah membuat gigi menjadi lubang, bukan lubang, hanya terkikis gitu ya. Terkikis itu jadi kadang pasien tuh nggak menyadari kalau ini apa kikisnya itu sudah sampai ke lapisan yang dentin gitu, mulai ngilu. Ini kok ngilu di dekat gusi gitu ya, padahal itu tadi karena salah menyikat gigi. Makanya jangan terlalu keras karena tadi kita niatnya itu untuk membersihkan sisa-sisa makanan di dalam mulut, dan itu harus semua permukaan ya, harus semua permukaan gigi itu tersentuh oleh sikat. Tadi sudah saya sampaikan termasuk lidah juga harus disikat gitu ya. Dan untuk memudahkan kita mengingat ya, cara menyikat gigi yang betul itu seperti bendera. Bendera itu kan merah putih ya. Nah, kita arah sikat gigi itu dari merah ke putih gitu. Kalau dari gigi atas itu berarti dari atas ke bawah, didorong ke bawah gitu ya. Jadi ke permukaan yang nanti kita memudahkan kita untuk kita kumur itu bisa terbuang kotorannya gitu ya. Kalau gigi bawah juga dari bawah ke atas seperti itu. Begitu juga semua permukaan itu dari yang bertemu dengan pipi, kemudian dalam itu yang bertemu dengan lidah, terus di depan itu juga harus dari merah dari gusi ke gigi kita keluarkan seperti itu. Di seluruh permukaan mulut harus disikat dan tadi jangan terlalu keras. Gitu. Baik dokter, ini ada pertanyaan masuk lagi nih untuk Dokter Nurul begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya hamba Allah di Semarang. Gigi saya keropos dan masih ketinggalan. Kalau dicabut, saya dengar bahaya dan kena saraf. Apakah begitu dokter? Terima kasih atas jawabannya. Ya, banyak ya kekhawatiran soal cabut gigi itu akan berpengaruh ke saraf mata dan sebagainya. Ya, baik. Ya, sebenarnya tidak. Jadi bahwa Allah menciptakan kita, menciptakan seluruh organ di dalam tubuh kita gitu sudah punya tempatnya masing-masing, punya porsinya, punya lokasinya masing-masing. Dan tadi saraf gigi itu ya dia selesai di gigi itu gitu. Kemudian kalau misalnya ada itu ya di rahang. Makanya ketika cabut gigi itu kan yang dianestesi itu rahang di sekitar gigi yang akan dicabut. Kecuali kalau gigi bawah ya, gigi bawah itu biasanya blok itu satu saraf yang di mandibula itu satu sisi itu teranestesi semua seperti itu. Nah ini dan tadi jadi kalau gigi yang sudah rusak itu dibiarkan tidak dicabut, justru itu nanti efeknya justru malah lebih tidak baik gitu ya. Karena itu menjadi sumber infeksi di situ. Kalau misalnya ada sisa makanan yang di sisa gigi yang sudah nggak bisa dirawat tadi ya, sudah tidak bisa dipertahankan dengan ditambal misalnya atau dengan perawatan saraf, nah itu malah jadi sumber nanti impaksi bakteri di situ, sisa makanan di situ. Nah itu akan suatu saat menimbulkan masalah di gusinya. Nanti kalau diinfeksi ya jadi sakit gigi di situ gitu. Sementara meskipun tadi dicabut gigi itu bisa menyebabkan tadi ya ada gigi yang sebelahnya jadi miring ke situ, gigi antagonisnya jadi modet,
lebih memanjang ke arah gigi yang tidak ada itu, tetapi itu masih lebih baik daripada kalau di situ ada sisa gigi yang sudah tidak bisa diperbaiki seperti itu. Dan kalau cabut gigi ini kan masih bisa diberikan solusi dengan membuat gigi palsu seperti itu. Meskipun sebenarnya sebisa mungkin itu gigi yang ciptaan Allah ini meskipun rusak gitu ya, kita usahakan untuk tetap kita pertahankan karena itu tetap lebih baik gitu ya dibandingkan gigi palsu. Karena kalau gigi palsu juga nanti butuh untuk merawatnya lagi, perawatannya seperti itu. Membutuhkan ekstra kerja kita lagi di perawatan. Baik, mudah-mudahan menjawab ya. Silahkan langsung dilanjutkan, dokter. Oh iya, Anji. Kemudian yang kedua, tadi menyikat gigi jangan terlalu keras ya. Yang kedua itu menyikat gigi secara rutin gitu ya. Dan saya kira ini semua sudah difahami oleh banyak orang ya. Menyikat gigi secara rutin itu kalau tadi Nabi seandainya tidak memberatkan umatku gitu ya, bahkan dipraktekkan juga oleh Nabi setiap kali masuk rumah, setiap kali bangun malam untuk sholat, seperti itu beliau menyikat gigi, siwak gitu ya kalau di zaman Nabi. Kemudian juga seandainya tidak memberatkan umatku itu setiap kali sebelum sholat itu diperintahkan untuk bersiwak seperti itu. Kalau di kita idealnya itu adalah setelah sarapan dan sebelum tidur. Kenapa di waktu itu gitu ya pertanyaannya ya. Kenapa harus setelah sarapan? Karena pada saat setelah sarapan kemudian kita beraktivitas bekerja gitu ya di kantor dimanapun kita bekerja, dan di situ itu tidak ada aktivitas makan. Harapannya ketika kita tidak ada aktivitas makan itu kondisi mulut dalam keadaan bersih gitu ya, tidak ada sisa makanan. Jadi meskipun tadi setelah 5 menit kita sikat gigi ada plak di situ, kemudian bakteri juga secara flora normal memang selalu ada ya, karena dibutuhkan untuk pencernaan. Di situ ada bakteri baik, bakteri jahat di situ, secara normal itu terbentuk. Tetapi kalau tidak ada makanan, paling tidak kita memutus satu mata rantai untuk terbentuknya asam. Itu ya, asam yang tadi akan membuat gigi menjadi larut jaringan kerasnya. Nah itu kan kalau tidak ada sisa makanan di situ, meskipun ada bakteri, ada gigi di situ, ada plak di situ, tetapi tidak ada makanan yang dicerna atau dimakan oleh bakteri tadi sehingga menghasilkan asam, itu paling tidak ada satu rantai yang kita putus gitu, sehingga tidak mudah terbentuk karies lubang gigi di situ. Nah, makanya harus dalam keadaan bersih. Kemudian juga sama pada saat kita tidur kan tidak ada aktivitas makan. Nah, kita jaga pada saat tidur itu kondisi gigi kita, mulut kita dalam keadaan bersih seperti itu. Baik, Dokter Nurul, kalau misalnya sikat gigi ini apakah bisa langsung setelah makan langsung sikat gigi atau perlu dijeda dulu baru kita sikat gigi setelah sarapan gitu? Sebenarnya tidak ada ketentuan seperti itu. Kalau misalnya tadi diibaratkan peso tadi ya Mbak Sekar ya. Mbak Sekar. Aduh, salah terus ya, maaf ya. Ya, jadi seperti peso tadi, kalau peso itu kita sering gunakan untuk ngiris gitu ya, dia akan lebih bersih seperti itu. Tetapi tentunya setiap kali setelah dipakai mengiris kita juga harus bersihkan gitu ya. Kita harus bersihkan sisa-sisa tadi yang dipakai untuk motong itu, kemudian dikeringkan gitu ya sebelum disimpan. Nah itu juga gigi itu idealnya malah memang setiap kali sehabis makan gitu ya, paling tidak kita minum itu kan untuk mengurangi tadi sisa yang gigi makanan dikunyah oleh gigi, itu debris-debrisnya itu bisa ikut tertelan gitu ya, atau dengan berkumur seperti itu untuk membersihkan sisa makanan. Dan tadi kalau dengan sikat gigi itu lebih bagus lagi, karena di situ nanti yang masih nyelip di sela-sela di interdental gigi itu juga bisa kita bersihkan gitu. Berarti tidak ada ketentuan khusus ya dokter, seperti pisau yang penting dibersihkan seperti itu. Baik, selanjutnya apa lagi nih dokter? Kemudian setelah kita tadi menyikat gigi secara rutin ya, nah ini menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride gitu ya, fluor. Jadi fluor itu adalah biasanya semua pasta gigi di kita ya itu sudah mengandung fluor, karena
fluor ini kan semacam zat ya, zat yang dia bisa melapisi gigi. Nah, ketika gigi itu terlapisi oleh fluor itu tidak akan mudah tadi asam itu melarutkan jaringan kerasnya gitu ya. Jadi bisa melapisi gigi ketika kita menyikat seluruh permukaan gigi dengan pasta gigi yang mengandung fluor tadi. Tetapi yang masih harus kita perhatikan juga Mbak Sekar ya, bahwa pasta gigi yang tadi sudah dioleskan ke seluruh permukaan gigi pada saat kita sikat itu jangan sampai habis terbuang pada saat kita kumur setelah menyikat. Nah, gitu ya. Iya, jadi kalau kita tadi sudah semua permukaan gigi ditutupi dengan fluor gitu ya, dengan pasta gigi tadi, tapi kemudian kita kumur banyak-banyak sampai merasa bersih, hilang semua efek dari tadi mungkin ada ini ya busa gitu ya di dalam mulut, itu justru itu jadi habis semua, tidak ada lagi tersisa fluor yang tertinggal gitu. Jadi idealnya berkumur setelah kita menggosok gigi itu juga jangan terlalu banyak gitu ya, paling tidak busa atau mungkin ada deterjen juga ya, kadang di situ buihnya yang terbentuk pada saat kita menyikat gigi itu hilang berkurang seperti itu. Jangan sampai benar-benar kita berkumur berkali-kali gitu, maksimal 1, 2 atau maksimal 3 kali sudah cukup. Itu harapannya tadi fluor yang terkandung di dalam pasta itu tidak semuanya ikut terbuang pada saat kita berkumur seperti itu. Baik. Gitu. Kemudian yang berikutnya tadi berkumur itu boleh ya menggunakan obat kumur yang kita bisa gunakan juga untuk tadi menyegarkan mulut gitu ya. Kalau mungkin kita tidak bisa setiap saat sikat gigi, tetapi ini juga masih ada tetapinya lagi. Baik. Jadi obat kumur itu kan ada antiseptiknya di situ ya. Jadi dia menghilangkan atau membunuh gitu ya, membuang semua bakteri baik maupun bakteri jahat yang ada di dalam mulut itu pada saat kita menggunakan ini obat kumur itu. Nah, kalau nanti terlalu sering itu flora normal tadi yang ada bakteri baik yang berfungsi untuk pencernaan itu juga akan ikut hilang. Padahal itu dibutuhkan gitu. Jadi tidak boleh terlalu sering juga karena nanti tadi terganggu juga di proses pencernaan kita. Baik, Dokter Nurul, ini tidak terasa. Waktunya ternyata sudah mau habis ini dokter. Iya, siap, tapi mungkin sebelum itu mungkin dapat apa nih pesan yang bisa disimpulkan kepada pemirsa di rumah? Ya, tadi pemirsa MTA TV dan juga pendengar radio MTA ya sudah banyak kita bahas terkait dengan kita harus tadi mulai dari memahami, kemudian merencanakan, kemudian mulai melaksanakan dan melakukan evaluasi. Itu harus terus-menerus kita usahakan untuk istiqomah kita kerjakan. Jadi yang bisa kita simpulkan pada siang hari ini adalah bahwa mempraktekkan menjaga kesehatan gigi dan mulut itu harus kita mulai dari kecil gitu ya. Harus mulai dari sejak bayi hingga dewasa, bahkan ya seumur hidup kita gitu ya. Seumur hidup kita harus kita beristiqomah untuk selalu menjaga kesehatan gigi ini, dan tadi membutuhkan perjuangan yang harus dilakukan terus menerus gitu ya. Kemudian tadi perawatan apa yang harus kita lakukan, yang mulai dari rutin menyikat gigi, kemudian menggunakan obat kumur, kemudian tadi yang belum disampaikan itu adalah mengunyah permen karet gitu ya. Mengunyah permen karet yang tentunya tidak mengandung gula ya, karena di situ tadi kita ada proses self cleansing pada saat kita mengunyah itu, dan itu juga memproduksi air liur gitu ya. Air liur itu kan tadi berfungsi juga untuk menjaga agar kita itu tidak mudah bau mulut gitu ya, tidak ada bakteri yang mengendap di situ kalau aliran air ludah di mulut kita itu lancar gitu. Kemudian yang terakhir berkonsultasi dengan dokter gigi gitu ya, dengan tenaga kesehatan gigi minimal 6 bulan sekali, sehingga kita bisa mengetahui seminimal mungkin ketika ada permasalahan di gigi dan mulut kita seperti itu. Baik, Masya Allah sekali. Terima kasih banyak Dokter Nurul. Hari ini materinya sangat bermanfaat sekali.
Dan dokter sehat-sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya bisa membagikan ilmunya untuk kita semua. Insya Allah. Baik, dokter. Hati-hati di jalan. Sehat selalu. Ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pemirsa MTA TV juga pendengar Persada FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah usai sudah perjumpaan kita pada hari ini. Tentunya bersama dengan Dr. Gigi Nurul Hidayati. Dan saya Sekar Pangesti mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.